Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, Jemaat Tuhan GKI Sumut Seklasi 91. Di pagi hari ini kembali kita bertemu dalam Lentera Anugerah yang mengajak kita untuk mengawali aktivitas kita di hari ini dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang sungguh baik, terima kasih buat pagi hari yang indah Tuhan anugerahkan bagi kami untuk boleh kami nikmati bersama. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang mengawali kami, menuntun dan membimbing kami dalam melakukan aktivitas kami di hari ini. Bukalah hati akal pikiran kami ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami mendengarkannya. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita terambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah ular dan ulat. Ular dan ulat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, saya mengingat ketika sewaktu masih kecil dulu, agak sulit bagi saya untuk membedakan antara ular dan ulat. Suatu ketika saya sedang bermain di sebuah taman, tiba-tiba saya berteriak. Saya berteriak, lari ketakutan, saya katakan, ular, 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 saya bilang. Teman-teman saya yang ketika itu sedang bermain di taman juga terkejut mendengar teriakan saya. Mereka juga ikut lari. Nah, setelah beberapa saat, mereka bertanya, di mana kamu lihat ularnya? Ularnya seperti apa? Mereka bilang. Itu di sana, saya bilang. Saya lihat ular di sana, saya bilang. Besar? Enggak sih, kecil, saya bilang. Nah, karena mendengar kata kecil, teman-teman yang lain mengatakan, oh kalau kecil, yuk kita lihat yuk. Dengan memberanikan diri, kami kemudian melihat ular yang saya sebutkan tadi. Lalu kami cari dan saya kemudian tunjuk di sebuah daun. Saya bilang, itu ularnya. Mendengar perkataan saya, mereka tersenyum geli. Mereka bilang, ah kamu bikin takut aja. Loh kenapa? Itu bukan ular. Terus, itu ulat. Bikin jantungan orang aja, dia bilang begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata ular dan ulat itu berbeda. Seringkali kita selalu salah dalam mengucapkan apakah itu ular atau ulat ketika memang belum paham apa perbedaannya. Sebenarnya ada banyak perbedaan antara ular dan ulat. Misalnya saja dari bentuk fisiknya. Biasanya ular itu memiliki bentuk fisik yang lebih panjang, lebih besar dibandingkan dengan ulat. Namun juga ada satu perbedaan yang sangat menarik dari hewan ular dengan ulat. Perbedaan tersebut adalah seekor ular itu memang bisa tanpa makan, dia bisa hidup beberapa saat lamanya dan kemudian dia akan berganti kulitnya. Begitu juga dengan ulat. Ulat juga bisa bertahan hidup beberapa saat lamanya tanpa makan. Kemudian dia akan berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah untuk dilihat. Nah, ular dan ulat ternyata adalah hewan yang mampu bertahan hidup beberapa saat lamanya tanpa memakan sesuatu. Namun keduanya memiliki tujuan yang berbeda ketika menahan diri untuk tidak makan. Pertanyaan bagi kita, apa tuh perbedaan dari kedua hewan tersebut?
Ular memang bisa bertahan hidup tanpa makan beberapa saat lamanya dengan tujuan untuk mengganti kulitnya dengan kulit yang baru. Tapi coba perhatikan, setelah mengganti kulitnya, ular tetaplah ular. Ular tetap menjadi ular yang sama, masih melata, masih memangsa makhluk hidup lain, masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan seperti sebelumnya. Ia hanya mengalami proses pergantian kulit saja. Tetapi karakter, sifat, dan kebiasaan dari ular tetaplah seperti yang lama. Bagaimana dengan ulat? Ulat pun dapat bertahan hidup beberapa saat lamanya tanpa memakan sesuatu. Bahkan ia membungkus dirinya rapat-rapat, menutup dirinya dari dunia luar, dan ketika tiba saatnya, ia akan keluar dari bungkus tersebut. Namun coba perhatikan, ia keluar bukan lagi sebagai ulat, tetapi sudah menjadi seekor kupu-kupu yang indah untuk dipandang. Ulat berubah menjadi sesuatu yang baru. Dari seekor hewan perusak, pemakan dedaunan, bahkan terkadang menjadi musuh para petani, menjadi sesuatu yang begitu indah, menjadi seekor binatang yang membantu penyerbukan tumbuh-tumbuhan. Ulat tidak lagi melata di antara dedaunan, tetapi ia terbang dengan ringan dan bebas. Tidak lagi menjadi hewan yang menjijikkan dan menakutkan, tetapi menjadi seekor hewan yang indah dipandang. Saudara-saudaraku yang terkasih, ular dan ulat ini mewakili karakter manusia sekarang ini. Ada orang yang karakternya seperti ular, namun ada juga orang yang karakternya seperti ulat. Orang yang karakternya seperti ular adalah orang yang tidak punya keinginan untuk mengalami perubahan. Tetap bertahan dalam prinsip, dalam kebodohannya, dalam keegoisannya, dalam keberdosaannya, dalam pola hidupnya yang lama yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ular, meskipun berganti kulit sampai berkali-kali, ia akan tetap menjadi ular. Orang yang punya prinsip tidak mau berubah, meski apa yang terjadi dalam hidupnya, meski bagaimanapun kehidupannya, tetap akan memiliki karakter yang tidak baik. Dan tidak akan pernah mengakui keberadaan dirinya yang penuh dengan kesalahan. Tetapi sebaliknya, mengulang kembali kesalahan-kesalahan, bahkan mencoba menutupi kesalahan-kesalahan tersebut dengan pakaian-pakaian barunya. Sangat-sangat disayangkan kalau orang-orang bersikap seperti itu. Sedangkan orang yang mempunyai karakter seperti ulat, ia memperlihatkan sebuah keinginan untuk berubah. Orang-orang seperti ini mampu menjadikan situasi kehidupannya, apapun yang terjadi, beban hidup, pergumulan hidup, menjadi sebuah batu loncatan untuk mengalami sebuah perubahan yang lebih baik lagi. Ya, oleh karena itu, jangan tetap bertahan dalam kebebalan, dalam kebodohan, dalam keangkuhan, dalam keegoisan, dalam keberdosaan kita, dalam ketidakbenaran kita. Itu sebabnya Rasul Paulus sendiri mengingatkan jemaat di Roma untuk berubah. Ya, firman Tuhan tadi mengatakan sebuah arahan yang sangat indah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada sebuah perubahan yang harusnya dituju oleh orang-orang percaya. Sehingga apa? Ia bisa membedakan mana kehendak Allah, mana keinginan dunia, mana keinginan diri sendiri. Ia tahu apa yang baik dan berjuang untuk melakukan yang baik. Dan ia memperlihatkan hidupnya yang lebih berkenan kepada Tuhan.
Saudaraku yang terkasih, pilihan saat ini ada dalam tangan kita. Apakah kita tetap menjadi ular atau seperti ulat? Silahkan pilih sendiri. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah ingatkan kami pada pagi hari ini, ketika kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan ingatkan bagaimana kami menunjukkan perubahan hidup kami menjadi seorang yang lebih baik, seorang yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan memperlihatkan kualitas iman percaya kami di tengah-tengah berbagai tantangan, beban kehidupan yang kami hadapi pada saat ini. Perbaharui kami Tuhan, akal budi kami, sehingga kami dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya firman-Mu ini bukan hanya untuk kami dengar, tetapi untuk kami perbuat dan lakukan, terlebih khusus di dalam hari ini ketika melakukan pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami yang mendengar dan yang menyempurnakan doa kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam sehat, Klasis Medan 1, dan jangan lupa, tetaplah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.